لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم نواصل قراءتنا في الملخص. Insya Allah Ta'ala pada hari ini, hari Kamis 2 Rajab 1446 Hijriah, kita kembali melanjutkan pembacaan Mulakhas Syarah Kitab Tauhid karangan Syekh Saleh Al-Fauzan. Nah, kita baca langsung saja Kitab Tauhid. Kalau Syekh Muhammad rahimahullahu taala wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qol kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li dari sahabat Muadz bin Jabal. Di sini Muadz menjadi nah, apa ini an menjadi khafat menjadi jar karena ada huruf jar an di sini. Muadzin. Kemudian tidak ditanwin karena sepertinya dia menjadi mudhaf bagi ibn. Atau enam, bukan. Tidak ditanwin karena dia disebutkan ibn Jabal. Ini ada kaidah tersendiri. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala kuntu, beliau berkata, nah, beliau berkata bahwasannya pernah beliau suatu saat eh, membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibonceng oleh Nabi ala himarin di atas seekor keledai, keledai himar. Faqala li, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'ad, apakah engkau mengetahui ma haqqullah 'alal ibad? Apa hak Allah, hak Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibad, dan apa hak hamba-hamba Allah 'ala Allah, atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian kata Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya, ini kita di apa namanya disyariatkan pula untuk mengucapkan ini ketika tidak mengetahui perkara syariat. Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal, Nabi SAW pun bersabda, Haqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah an ya'buduhu, adalah na'am, agar mereka para hamba-hamba itu mengibadahi Allah semata wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Syai'a. Ini adalah hak Allah atas para hambanya. Ini di sini mubtada, kemudian khobarnya an ya'buduhu. Ya'buduhu ini aslinya ya'budunahu, ada nunnya. Namun karena dia nasab, ini ada harfu nasbin, huruf nasab, maka nunnya menghilang. Demikian pula yusyrikun. Ini aslinya ada nunnya, namun karena dia ma'tuf, ya, dari sini ada huruf ataf, wow, ma'tuf kepada yang nasab, dia pun nasab sepertinya. Ditambahin alif di sini. Alif untuk tulisan saja, tidak dibaca. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Adapun hak hamba, hak hamba-hamba Allah atas Allah adalah
agar Allah tidak mengadab mengadab siapapun yang tidak yusyriku bi syai'a, yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Kemudian kata Muadz, ya Rasulullah, qultu, aku berkata, yakni Muadz bin Jabal, ya Rasulullah, afala ubashirun nasa? Wahai Rasulullah, ya di sini mansub karena munada ya. Ada ya, ya di sini harfun nida, huruf nida. Afala ubashirun nas? Tidakkah sebaiknya aku sampaikan ubashir kabar gembira kepada manusia? Aku beri kabar gembira kepada manusia. Maf'ul bih, mansub. Yang diberi kabar gembira manusia. Yang Muad bertanya, aku mau sampaikan hadis ini, ucapan engkau ini, sabdamu. Qala, namun Rasulullah SAW bersabda, la tubashshirhum fayattakilu. Jangan, ya jangan, karena mereka akan yattakilu, akan bersandar padanya. Akhrajahu fi sahihain. Diriwayatkan oleh Naam, akhrajahu. Ini dari akhraja, akhraja, akhraju. Ya, ini dua orang. Diriwayatkan oleh dua orang. Hu adalah hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh dua. Nah, siapa yang dimaksud? Ya, ini Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Fi sahihain. Di dalam dua kitab sahih mereka. Nah, demikian hadis yang di dalam kitab Tauhid. Hadis Muad bin Jabal. Kemudian kita masuk pada syarah penjelasan Syekh Saleh. Muad, ini beliau mulai menjelaskan Muad. Ya, di sini hadis Muad bin Jabal. Muad huwa Muad bin Jabal bin Amrin Amri bin Aus bin Ka'b bin Amrin al-Khazraji al-Ansari sahabiyun jalilun. Muad adalah Muad bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji al-Ansari. Seorang sahabat yang mulia, masyhurun fi min a'yanis sahabah, yang terkenal. Nah, di kalangan terkenal di mata para sahabat. Wa kana na'am mutabahiran fil ilmi wal ahkamil Qur'ani. Dan beliau, Mu'ad bin Jabal, ini mutabahiron, termasuk sahabat yang apa namanya, mendalami, menyelami fil ilmi, mendalami ilmu, wal ahkam, hukum-hukum syariat, wal Quran dan Al-Quran. Syahida ghazwata Badrin wa ma ba'daha. Nah, beliau ikut serta dalam perang Badr dan juga perang setelahnya. Nah, sehingga beliau ini awal-awal berislam. Ya, ini awal-awal Islam Badr, perang Badr. Al-Ansari, beliau dari sahabat Ansor. Wastakhlafahun Nabi ala ahli Makkah yaumal fathi yu'allimuhum dinahum thumma ba'athahu ilal yamani qadiyan wa mu'alliman mata bisyam sanata na'am at-thamin asyar lil hijrah walahu samaniyah wa thalathun aman. Enam. Wastakhlafahun Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Nah, mengangkatnya sebagai pemimpin ala ahli Makkah atas penduduk Makkah yaumal fathi pada saat hari Fathu Makkah. Dia menjadi pemimpin yu'allimuhum dinahum untuk mengajarkan agama ya beliau mengajarkan mereka agama mereka mengajarkan pada ahli Makkah agama Islam. Suma ba'athahu ilal Yaman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke Yaman sebagai qadhi hakim, ya, pemimpin, wa mualliman dan pengajar. Nah, Mata Bisham beliau meninggal wafat di Syam sanata ya ini tahun 18 Hijriah. Beliau nah, wafat di usia 38 tahun, masih muda. Rodif, Rodif ya kemudian Syekh Saleh menjelaskan kata rodifu. Apa ini? Ar-rodifu huwallazi na'am tahmiluhu khalfaka ala dhahrid dabbati. Rodif adalah huwallazi itu orang yang engkau bawa di belakangmu ketika menaiki hewan tunggangan. Yakni dia menjadi yang dibonceng. Ini Mu'ad bin Jabal. Atadri, makna atadri yakni hal ta'rif. Kang kau mengetahui. Ya, ini sama saja. Hakullahi, hak Allah. Mastahiquhu wa yaj'aluhu na'am mutahattiman 'alal ibadi. Mutahattiman 'alal ibadi. Hak Allah, yakni apa yang menjadi hak Allah dan wa ja'aluhu mutahattiman yakni eh, eh, kewajiban mutlak ya atas hamba-hamba Allah. Hakul ibadi 'ala Allah dan hak hamba-hamba atas Allah katabahu ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsanan. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala katabahu tetapkan atas dirinya sebagai tafaddulan minhu wa ihsanan. Anugerah sebagai ihsanan kebaikan ya, kemurahan minhu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang berupa apa? La yusyrik la yu'adzib man la yusyrik bi syai'a. Adapun hakullah adalah yang menjadi hak Allah dan kewajiban mutlak atas hamba-hambanya ini tidak disekutukan. Kemudian kata abasyirun nas, ubashirun nas. Ai ukhbiruhum bidzalika liyusarru bihi. Ini aku memberi kabar gembira kepada mereka bidzalik dengan hal tersebut agar mereka senang dengan hal itu. Ya tentu saja busyra ini yang sesuatu yang disyariatkan dalam agama, memberi kabar gembira kepada seseorang. Nah, sehingga beliau izin bertanya, bagaimana apakah saya ubasyirun nas? Ya namun kata Nabi la tubasyirhum fayatakilu. Yatakilu ay ya'tamidu ala dzalika fayatruku tanafus fil a'mali shalihah. Yatakilu nah yakni mereka ya'tamidu mereka bergantung ala dzalik pada hal tersebut fayatruku
Sehingga mereka meninggalkan at-tanafus. At-tanafusa meninggalkan at-tanafusa maf'ul bih. Meninggalkan berlomba-lomba dalam amal soleh. Karena nah, ketika dikatakan bahwasannya orang yang tidak berbuat syirik tidak akan Allah azab, maka mereka akan meninggalkan amalan soleh, mencukupkan diri dengan tauhid. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Kemudian kita baca makna global dari hadis tersebut. Setelah selesai dari penjelasan kosakata mufrodat, nah, Syekh As-Sa'di, kita baca al-ma'na al-ijmali, makna global. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyina wujubat tauhidi 'ala al-ibadi wa fadlihi. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni mansub karena isim anna. Kemudian khabarnya mana? Khabarnya berupa jumlah fi'liyah aroda. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk an yubayyina. Beliau ingin untuk menjelaskan kewajiban tauhid 'alal ibad atas hamba-hamba Allah dan keutamaannya, keutamaan tauhid. Fa'al qadzalika bisighatil istifhamin. Jadi al istifhami. Nah, beliau menyampaikannya dalam bentuk atau dengan bentuk istifham, pertanyaan. Ya tadi ditanya dulu, ya Mu'ad atau dari begitu. Apakah engkau mengetahui ini bentuk pertanyaan? Beliau sebenarnya ingin menjelaskan memang liyakuna awqa'a fin nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allimi. Ya, ini karena hal tersebut agar agar lebih berkesan fin nafsi, lebih berkesan dalam jiwa dan lebih jelas dipahami al-muta'allim, orang yang diajari, orang yang belajar. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin fadlat tauhidi ista'dzanahu Mu'adz an yukhbira bidzalika nas liyastabshiru. Nah, ketika telah disampaikan falamma bayyana Nabi, ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana menjelaskan li Mu'adz. Ya, di sini lama. Lama kalau kepada fiil maldi itu artinya ketika, tatkala bermakna idza begitu. Kalau fiil mudhari artinya belum. Misalnya hal akalta udah makan, lama belum makan. Baik, tatkala Nabi SAW menjelaskan kepada sahabat Mu'ad, menjelaskan apa? Fadlat tauhid. Ya, di sini maf'ul bih, menjelaskan keutamaan tauhid. Maka Mu'ad meminta izin kepada beliau. Untuk apa? Untuk yukhbiro, mengkabarkan hal tersebut kepada manusia agar mereka yastabshiru, agar mereka naam berbahagia begitu. Famana'ahun nabi min dzalika khaufan min an ya'tamidan nasu ala dzalika fayuqallilu minal a'malis salihati. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, melarang dari hal tersebut. Kenapa? Karena khaufan, khawatir, khawatir, khawatir min an ya'tamida, khawatir mereka manusia akan bergantung pada hal itu saja.
Fayuqallilu, sehingga mereka mengurangi mengurangi minal a'mal salih, mengurangi amal soleh mereka. Demikian. Namun ini akhirnya disampaikan Mu'ad bin Jabal di akhir hayatnya demikian di dalam riwayat karena Naam takut akan kitmanil ilm, menyembunyikan ilmu. Nah, yang mana menyembunyikan ilmu dilarang di dalam syariat ini. Kemudian munasabatul hadithi lil babi. Kesesuaian keterkaitan ya kaitan hadis ini dengan bab. Bab ini bab tauhid. Anna fihi tafsir tauhidi bi annahu ibadatullahi wahdah la syarikalah. Ini hadis ini atau di dalam hadis ini terdapat tafsir tauhid ya, atau penjelasan tauhid. Bahwasannya tauhid adalah menyembah Allah, mengibadahi Allah wahdah semata. Hanya mengibadahi Allah saja la syarikalah dan tidak tanpa menyekutukannya dengan apapun. Nah, ya ini kesesuaian. Kenapa disebutkan hadis ini di sini? Karena ini di dalamnya terdapat tafsir tauhid. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pembacaan pada pertemuan berikutnya. Mayustafadu minal hadis. Kurang lebihnya Allah a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.